Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah tugas praktikum instalasi database server pada Linux Debian 8. Untuk aplikasi yang saya gunakan adalah MySQL. Nah, untuk pengertian database server sendiri adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model client server. Untuk MySQL adalah sebuah database management system atau DBMS menggunakan perintah dasar SQL, struktur query language. Untuk aplikasi database server, kita bisa menggunakan MySQL ataupun MariaDB. Dan di sini saya akan menggunakan MySQL untuk database servernya. Sebelumnya kita login ke server kita menggunakan user root. Kemudian masukkan passwordnya. Pada video sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi dasar pada server ini, yaitu konfigurasi IP, kemudian menambahkan repository, dan juga server ini sudah terhubung ke internet. Kita ping ke Google dulu untuk memastikan server ini terhubung ke internet. Nah, di sini server sudah terhubung ke internet. Kita bisa mengecek IP server dengan perintah ifconfig, dan di ETH0 ini sudah saya setting IP static 192.168.2.15. Oke, selanjutnya kita update dulu repositorinya dengan perintah apt update. Kita tunggu untuk update-nya. Setelah selesai, kita bisa melakukan instalasi paket MySQL dengan perintah apt min-get install MySQL min server. Kemudian enter, ketik Y. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password baru untuk MySQL-nya. Kemudian ulangi lagi passwordnya. Setelah selesai instalasi, kita lakukan pengecekan status MySQL menggunakan perintah. Nah, di sini sudah aktif running. Artinya MySQL sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi keamanan pada database MySQL dengan perintah MySQL underscore secure underscore installation. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan passwordnya, lalu ketik Y, kemudian masukkan password baru, ulangi lagi passwordnya. Kita bisa tekan Y, lalu untuk disallow root login remotely ini bisa yes atau no sesuai kebutuhan. Kita remove database access, yes. Reload privilege table, no, yes. Setelah selesai, kita bisa login ke aplikasi MySQL dengan perintah MySQL spasi min-u spasi root spasi min-p. Nah, untuk MySQL ini adalah perintah untuk menggunakan MySQL server untuk loginnya, sedangkan min-u
adalah kode untuk login sebagai user tertentu. Untuk root adalah user root, dan untuk min p adalah kode untuk memasukkan password username yang digunakan, yaitu user root. Kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah login ke aplikasi MySQL berbasis CLI ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan database baru ke dalam MySQL-nya. Kita coba untuk melihat database yang sudah ada. So database, kemudian akhiri dengan titik koma, enter. Nah, di sini ada 3 database yang sudah ada. Kita akan coba menambahkan satu database baru ke dalam MySQL-nya dengan perintah create database, kemudian nama database-nya. Saya beri nama tkj2. Kemudian akhiri dengan titik koma lagi. Kemudian enter. Nah, di sini query OK. Kita coba untuk melihat database lagi dengan perintah show databases. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat database baru yang bernama tkj2 yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa menambahkan tabel ke dalam database tersebut menggunakan perintah create table. Tetapi berhubung tugas ini adalah tugas instalasi database server, jadi saya akan lanjutkan ke pengelolaan database berbasis web. Database dapat dikelola dengan mudah melalui tampilan halaman web menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin adalah sebuah software berbasis scripting language PHP yang bertujuan untuk memudahkan kita mengelola database MySQL. Sebelumnya, kita harus melakukan instalasi web server dan juga PHP ke dalam server kita. Tetapi pada video sebelumnya saya sudah melakukan instalasi web server dan juga DNS. Jadi saya tinggal melakukan instalasi PHP MyAdmin dan juga PHP-nya. Kita keluar dulu dari MySQL-nya dengan perintah exit, kemudian enter. Selanjutnya, saya akan menginstal PHP MyAdmin dan juga PHP versi 5. Oke, untuk perintahnya saya menggunakan apt main get install PHP MyAdmin, kemudian PHP 5. Kemudian enter. Ketik Y. Nah, setelah ini kita pilih web server yang telah kita install, yaitu Apache 2, dengan tekan spasi lalu enter. Di sini kita pilih yes untuk db config-nya, yes. Kemudian kita masukkan password database yang telah kita buat tadi, kemudian oke. Nah, di sini kita buat password untuk PHP MyAdmin-nya. Bisa kita samakan dengan password MySQL. Kemudian konfirmasi passwordnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan user root agar memiliki akses penuh terhadap sistem. Sebenarnya, PHP MyAdmin sudah bisa digunakan ya, dengan username PHP MyAdmin dan juga passwordnya yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan mengubah dulu ya untuk konfigurasi PHP MyAdmin agar kita bisa login menggunakan user root dengan perintah dpkg min reconfigure PHP MyAdmin. Kemudian enter. Nah, di sini kita pilih reinstall. Kemudian kita pilih koneksinya unique socket.
Lalu di sini kita ganti menjadi root, kemudian oke ya. Di sini untuk password of the database user kita buat saja yang tadi. Nah, di sini kita ganti PHP MyAdmin menjadi root, kemudian add localhost, kemudian oke. Nah, untuk nama databasenya ini adalah root, kita ganti root ya, dan oke. Untuk web server tetap Apache 2, enter. Oke, untuk penginstalan dan konfigurasi PHP MyAdmin sudah selesai. Kita akan lakukan uji coba PHP MyAdmin-nya. Kita masuk ke browser. Kita ketikkan IP dari server kita. Kita cek dulu IP-nya menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini ETH0 192.168.2.15. Kita akan akses web servernya dulu ya, 192.168.2.15. Nah, di sini sudah ada web server yang sudah saya install pada video sebelumnya. Selanjutnya kita coba akses PHP MyAdmin. PHP MyAdmin dengan URL IP/php MyAdmin. Kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa ke login page PHP MyAdmin. Kita coba menggunakan nama pengguna atau user root. Kemudian kita isikan kata sandinya. Kemudian kita kirim. Nah, di sini kita bisa masuk ke dashboard PHP MyAdmin-nya. Dan di sini juga sudah terdapat database yang bernama TKJ2 yang telah kita buat tadi. Nah, kita bisa buat tabel di sini dengan nama dan jumlah kolomnya. Kita coba untuk buat tabelnya ya. Coba nama siswa, kemudian kolomnya 4, 5 ya. Dan kita kirim. Nah, di sini kita bisa membuat tabel ke database TKJ2 melalui halaman web. Coba ke home lagi. Sini sudah bisa login ke PHP MyAdmin melalui IP. Kita coba untuk akses PHP MyAdmin melalui DNS. Sebelumnya saya juga sudah melakukan instalasi dan konfigurasi DNS di server ini dengan domainnya ternyata begitu .my.id. Nah, di sini web servernya sama ya. Kemudian kita isikan PHP MyAdmin dan enter. Nah, di sini kita bisa login lagi. Dan kirim. Di sini untuk database TKJ2 sudah ada ya, menggunakan domain ya, domain yang telah kita setting di video sebelumnya. Untuk mengeceknya kita bisa melakukan ceknya menggunakan nslookup ya, ke IP-nya 2.15. Di sini sudah ada DNS yang telah saya setting di video sebelumnya. Oke, sampai di sini untuk instalasi database server sudah selesai, dan juga instalasi PHP MyAdmin yang berbasis web ini. Kita bisa mengelola database
secara mudah melalui PHP MyAdmin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.